Halo guys, ketemu lagi sama aku guys di Decala Channel. Oke, di kesempatan hari ini aku mau mereact sebuah video dari Amanda Channel tentang Malaysia mau membuat satelit militer guys. Waspada guys, wanti-wanti nih untuk Indonesia nih, jangan sampai keduluan guys. Masa kita negara besar kalah sama negara seupil itu guys? Jangan nyampe seperti itu Indonesia guys. Kita harus cepet duluan nih, karena ini merupakan satelit militer guys. Mata-mata ini bahaya guys, bahaya. Indonesia harus lebih dahulu membuat satelit militer. Oke guys, kita lanjut. Benar apa tidak nih, Malaysia ini akan membuat satelit militer? Kita simak videonya guys. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah ini ini cita-cita yang sangat-sangat mustahil atau real ya friend ini kira-kira. Wah ini sangat-sangat berbahaya ini jika iya loh ya. Jika iya ya. Kalau enggak ya cita-cita seperti kapal siluman ya bisa jadi ini cita-citanya sangat tinggi sekali ya dari Malaysia ya. Jadi Malaysia ini dikatakan sesegera mungkin akan membuat satelit militer ya. Malaysia perlu memiliki satelit tentara sendiri ya, atau ATM katanya. Wah ngeri banget, ini Indonesia aja masih maju mundur bos terkait satelit militer. Ini Malaysia ini negaranya kecil malah mau gaspol duluan ini. Iya enggak kira-kira? Apa cuma bercanda? Bercanda ini Malaysia bercanda oleh guys. siapa ya? Direktur Jenderal Defense Cyber dan Elektromagnetik Divisi ya, Malaysian Armed Force ini yang bilang Bapak Admiral Datuk Samsudin Haji Ludin itu namanya. Wah, Pak Ludin bukan kawi-kawi nih bos. Kalau Malaysia bisa duluan, bisa lah Indonesia minta tolong buatkan sekalian ya, kalau bisa lah itu. Jangan-jangan cuma omong doang. Udah terlanjur gembar-gembar nggak jadi, kayak LCS Batch 2 katanya beli dari Turki ya kan, tapi ujung-ujungnya nggak beli-beli ya kan. Ini klaim lagi mau buat satelit militer ya. Nanti 2050 nggak jadi-jadi. Malu lah seperti itu. Jadi Malaysia dikabarkan oleh DSA perlu memiliki satelit militer sendiri, tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk tujuan ISR katanya, atau Intelligence, Surveillance and Reconnaissance dan peringatan dini. Ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pertahanan Siber dan Elektromagnetik Angkatan Bersenjata Malaysia (ATM), Laksamana Muda Datuk Samsudin Ludin, mengatakan satelit militer juga diperlukan untuk tujuan navigasi dan pelacakan guna memungkinkan komunikasi yang aman di manapun dan kapanpun, mencakup semua domain baik udara, darat, dan laut. Tentunya dengan penguatan satelit militer Malaysia yang diklaim Malaysia ini kebun sayur akan lebih aman ya kan. Kebun sayurnya Pak Domat pasti hasilnya akan berlimpah ya kan? Karena bisa di shot ya. Kalau ada yang ngambil kebunnya langsung ketahuan ya. Kalau ada yang gerak-geriknya mencurigakan langsung bisa dijepret gitulah. Itu satelit militer adalah aset yang harus dimiliki Malaysia dalam sesegera mungkin. Kemampuan satelit militer memungkinkan angkatan bersenjata untuk melihat dengan jelas, berkomunikasi dengan handal, navigasi dan dengan tepat, menyerang dengan tepat dan beroperasi dengan pasti ya. Katanya dalam wawancara dengan majalah pertahanan lokal berbahasa Inggris Asia Defense Journal di edisi Juli-Agustus kemarin. Saat ini menurutnya secara finansial tidak memungkinkan memiliki satelit Low Earth Orbit LEO dalam jumlah besar seperti yang dimiliki layanan Starlink dan OneWeb
karena biaya akuisisi yang tinggi ya. Pertengahan tahun lalu delegasi BSIP juga berkesempatan menyaksikan peluncuran satelit Asia Timur Malaysia MySat 3D di Kourou, Guyana, Prancis, Amerika Selatan. MySat 3D diluncurkan menggunakan roket peluncuran Arianespace Ariane 5 yang dilengkapi dengan beberapa saluran komunikasi untuk mendukung kebutuhan saat ini dan masa depan. Nah, selain C-band dan Q-band yang bisa digunakan untuk layanan direct to home, DTHI, telekomunikasi dan transmission video, MySat 3D juga menawarkan K-band high throughput satelit HTS. Sementara pada Juli tahun lalu Singapura meluncurkan 3 satelit ke orbit, 2 diantaranya untuk keperluan keamanan dan pertahanan. Salah satu satelit yang diluncurkan Singapura adalah satelit yang dilengkapi radar menggunakan gelombang radio yang mampu mengambil gambar beresolusi tinggi bahkan pada malam hari atau kondisi cuaca yang sangat buruk sekalipun ya. Gacor nih. Wah. Ini Malaysia udah, ini udah mainnya auto ses ini bos. Indonesia harus ambil dari Airbus ya. Kalau nggak gitu dari Prancis segera mungkin ini, daripada dituluin Malaysia. Kita juga harus punya dong. Kalau Malaysia punya ya kita harus punya lah Pak Tomat ya kan. Nggak boleh kalah ya. Kita berlomba. Iya dong, harusnya Indonesia cepetan nih guys. Ayo dong Pak Jokowi nih, gimana nih? Kita harus cepat nih memiliki satelit militer daripada keduluan nih sama ini Malaysia. Gawat dong, kita cepet-cepetan nih, kita langsung ada pesan nih ke Airbus nih, siapa tahu ke Perancis maksudnya, siapa tahu bisa cepet jadi, langsung pasang satelit meluncur, satelit militer Indonesia guys. Mantap, lanjut guys. Lumba-lumba ya mengembangkan satelit militer ya biar nggak KW-KW ya. Punyanya Singapura dikutip dari Defense Security Asia bernama Neusar, dilengkapi dengan synthetic aperture radar yang memungkinkan mengamati berbagai gambar bumi ya. Selain Neusar, Singapura juga meluncurkan satelit seberat 360 kg yang dikembangkan oleh DSEO yang merupakan entitas kolaborasi antara Defense Science and Technology Agency, DSTA dan ST Engineering. Sama seperti Neusar, satelit pengamatan bumi Earth Observation Satellite hasil kolaborasi DSTA dan ST Engineering juga mampu mengambil gambar bumi dengan resolusi dan kualitas tinggi, namun bergantung pada kondisi cuaca dan hanya dapat hanya pada saat cuaca sedang panas. Nah, pada tahun 2021 disebutkan oleh Defense Security Asia ya kan, terdapat pemberitaan media yang menyatakan bahwa Vietnam telah memilih perusahaan Israel untuk meluncurkan satelit mata-mata negara Asia Tenggara tersebut ke orbit. Perusahaan Israel Aerospace Industry IAI dikabarkan berhasil mengalahkan beberapa perusahaan internasional ternama di bidang manufaktur satelit antara lain Thales Alenia Aerospace, kemudian Airbus Defence and Space dan Lockheed Martin ya. Pokoknya Vietnam juga ikut-ikutan guys. Ini wow. Vietnam lah, Singapura lah. Mimin baca beritanya dari Defense Security Asia sampai pusing, ini mau ngambil dari mana sih, Israel, Lockheed Martin atau Thales atau mana ya. Satelit mata-mata Vietnam atau satelit pencitraan resolusi tinggi memiliki kegunaan satelit mata-mata guys. Dengan konstruksi diperkirakan memakan waktu beberapa tahun sebelum mulai beroperasi. Perusahaan IAI diharapkan dapat menggunakan pengalamannya dalam membangun 16 satelit mata-mata Israel, OVAC namanya, dari OVAC 1. Berarti ini dari Israel nih, keren nih Vietnam nih, satelit mata-mata nih, mantap ya. Soalnya dia udah punya hubungan diplomatik kayaknya nih sama si Israel. Kalau Vietnam, Indonesia kapan nih? Hingga OVAC 16 dalam menyukseskan proyek pembangunan satelitnya bersama pemerintah Vietnam. Dari fungsi utama satelit mata-mata, Vietnam saat beroperasi adalah kemampuan melihat objek dan mengambil gambar hingga ketinggian kurang dari 1 meter. Resolusi spasial piksel mencapai kurang dari 1 meter. Katanya seperti itu, Brad.
Sementara itu Samsudin juga ditanya mengenai skenario ancaman siber dan elektromagnetik saat ini. Katanya landscape perang saat ini sudah berubah ya. Jadi lebih menggunakan teknologi persatelitan ya untuk pengambilan gambarnya daripada ya tembak-tembakan asal gitu ya. Perang fisik hanya akan terjadi setelah serangan siber dilancarkan untuk menghancurkan kemampuan pemerintah pusat komando, kendali, kontrol, communication, dan informasi. Ruang siber kini menjadi domain strategis, itu tidak akan pernah berakhir. Itu terjadi setiap saat dan dari segala arah. Tugas kami adalah melindungi sistem kami dan memastikan konektivitas selalu berfungsi dan semua sistem dapat diakses setiap saat. Ujarnya seperti itu menurut Bapak Dato siapa tadi? Dato Samsudin Lundin. Ya, itu tadi pembahasan admin seputar Usut punya Usut. Ini Malaysia dikabarkan akan sesegera mungkin untuk memiliki satelit militer untuk ATM, Bro. Kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Nah, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time and bye-bye. Oke guys, demikian videonya guys, bahwa Malaysia benar-benar niat untuk mempercepat membuat satelit militernya guys dan meluncurkannya guys ke ruang angkasa untuk mendeteksi guys semua kegiatan militernya guys, dalam membantu operasi militernya guys. Mantap Malaysia guys. Indonesia harus sesegera mungkin guys, harus, jangan sampai kalah dari Malaysia guys. Oke guys, negara Indonesia negara besar, negara kepulauan yang sangat luas guys. Jadi perlu ini satelit ini guys, satelit militer dalam mendeteksi semua wilayah Indonesia dengan radar-radarnya guys. Jadi kita harus pakai satelitnya guys, satelit militer Indonesia guys. Oke guys, demikian pembahasan aku saat ini guys. Sampai ketemu di video react selanjutnya. Sampai jumpa guys. Terima kasih. Dadah.